Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diare dengan dosen pengampu Apoteker Anis Puji Rahayu SPAM MSI dengan mata kuliah Mikrobiologi Parasitologi, Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dengan NIM 2101060036 dari kelas Farmasi B. Yang pertama ada pengertian. Diare merupakan buang air besar dengan konsisten lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam satu hari. Diare adalah buang air besar pada balita lebih dari 3 kali sehari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Selanjutnya ada faktor risiko penyebab terjadinya diare. Yang pertama, faktor anak. Bayi dan anak balita merupakan kelompok usia yang paling banyak menderita diare. Kerentanan kelompok usia ini juga banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, usia anak, 2, pemberian ASI, 3, status gizi, dan 4, status imunisasi campur. Faktor yang kedua yaitu faktor ibu. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama usia ibu, 2, tingkat pendidikan, 3, pengetahuan ibu mengenai hidup sehat, dan yang keempat pencegahan terhadap penyakit. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Sebagian besar penularan penyakit diare adalah melalui dubur, kotoran, dan mulut. Untuk mengatur kemampuan penyakit selain tergantung jumlah dan kekuatan penyebab penyakit, juga tergantung dari kemampuan lingkungan untuk menghidupinya serta mengembangkan kuman penyakit diare. Dan yang keempat, faktor sosial ekonomi masyarakat. Lalu ada epidemiologi penyakit diare. Pertama, penyebaran kuman yang menyebabkan diare. Kuman penyebab diare biasanya menyebar melalui fesal oral, antara lain melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja dan atau kontak langsung dengan tinja penderita. 2, faktor penjamu yang meningkatkan kerentanan terhadap diare. Faktor penjamu yang dapat meningkatkan insiden dan beberapa penyakit serta lama diare. 3, faktor lingkungan dan perilaku. Penyakit diare merupakan penyakit berbasis lingkungan. Faktor yang paling dominan yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Selanjutnya, patofisiologi. Mekanisme dasar yang menyebabkan diare adalah sebagai berikut. Pertama, gangguan osmotik, 2, gangguan sekresi, 3, gangguan moralitas usus, 4, diare inflamasi, 5, diare infeksi. Sebagai akibat diare akut maupun kronik akan terjadi pertama, kehilangan air atau dehidrasi, 2, gangguan keseimbangan asam basa atau metabolik asidosis, 3, hipoglikemia, 4, gangguan gizi, dan 5, gangguan sirkulasi. Selanjutnya ada gejala dan tanda diare. Menurut Kemenkes RI 2015, tanda dan gejala diare adalah sebagai berikut. Pertama, diare akut, diare dehidrasi berat. Tandanya letargi atau tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum. Diare dehidrasi ringan atau sedang. Tandanya gelisah, rewel, mudah marah. Diare tanpa dehidrasi, tandanya keadaan umum baik dan sadar, mata tidak cekung, tidak ada rasa haus berlebihan. 2, diare persisten atau kronis dengan dehidrasi atau tanpa dehidrasi. 3, diare disentri, ada darah dalam tinja. Pencegahan diare. Yang pertama, memisahkan makanan yang mentah dari yang matang. 2, mencuci tangan sebelum makan. 3, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya dan tidak minum air keran. 4, menyimpan makanan di lemari es dan hindari meninggalkan makanan di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Next, patogenesis. Patogen enterik melekat pada sel mukosa fimbrial atau afimbrial. Setelah interaksi ini, patogenesis diare tergantung apakah organisme masih menempel pada permukaan sel dan menghasilkan toksin sekretorik, menginvasi ke dalam mukosa atau penetrasi ke dalam mukosa, tipe penetrasi atau sistemik. Lalu ada deteksi penyakit diare secara laboratorium. Pemeriksaan untuk diagnosis diare kronis yaitu pertama, tes tinja, 2, tes darah, 3, biopsi dengan mengambil sampel jaringan tertentu dari dalam saluran pencernaan, dan yang keempat, pemindaian seperti fotorongen, CT scan, atau MRI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.